yang satu paragraf tadi dipisah-pisah sesuai dengan bagian-bagian yang ada di paper. Nah, sepertinya yang kedua itu yang cocok dengan tulisan kalian. Ya. Jadi ada satu paragraf tentang pendahuluan, satu paragraf tentang metodologi, satu paragraf tentang hasil, dan satu paragraf lagi tentang kesimpulan implementasi. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk menulis bagian yang tepat di abstrak ini. Ya, contoh ini, abstrak itu biasanya dimulai dengan pertanyaan. Apa yang Anda lakukan? Jadi kalau pertanyaan untuk Rizky ini, pertanyaan yang pertama tadi saya sampaikan itu adalah, apa permasalahan utama sambungan adhesif lap join? Jadi to the point saja ya Rizky ya, tidak perlu menjelaskan tentang apa itu sambungan lap join, penggunaannya bagaimana, langsung to the point saja. Karena berarti kalau gitu 1-2 kalimat cukup Pak dalam satu paragraf itu, atau justru saya minta 1 kalimat kan tadi. Oh ya. Jawaban. Misalkan, apa permasalahan utama sambungan adhesif lap join? Kalau tidak ada permasalahan, maka tidak perlu ada penelitian, kan begitu logikanya. Baik. Nah, itu selalu dipegang juga oleh para reviewer nanti atau penguji. Jawabannya apa tadi, Rizky? Terdapatnya itu Pak, konsentrasi tegangan pada ujung sambungan itu yang menurunkan kekuatan sambungan itu Pak. Nah, maka kamu bisa memulai langsung dengan sebuah kalimat begini. Permasalahan utama pada sambungan adhesif lap join adalah adanya konsentrasi tegangan pada kedua ujung sambungan yang dapat menurunkan kekuatan sambungan. Cukup satu kalimat. Berarti tidak usah dibuat kalimatannya Pak, apa tuh dibuat sebuah pernyataan aja atau sebuah statement aja gitu maksudnya. Ya, kalau yang saya berikan pertanyaan itu kan itu untuk memancing alurnya. Kalau kamu menyampaikannya ya jangan ditulis kalimat pertanyaannya, nanti kan jadi seperti novel, nanti ada tanya jawab. Ya. Tidak seperti itu. Jadi langsung kamu bisa memulai dari statement permasalahan utama dalam sambungan single lap join gitu ya. Adalah artinya konsentrasi tegangan pada kedua ujungnya yang dapat mengurangi kekuatan sambungan. Kemudian berikutnya, pertanyaannya kan adalah solusi apa yang sudah ditawarkan untuk mengatasi masalah itu dari peneliti yang lain, dari industri, dari praktisi. Tentunya ini kamu dapat dari literatur kan? Iya. Ya, kamu bilang bahwasanya solusinya 1, menggunakan hybrid join seperti yang dilakukan oleh Vicky dan Rafli. Yang kedua, menggunakan beberapa jenis menggunakan adhesif dengan modulus yang lebih rendah di ujung sambungan. Maka kamu menulis seperti yang kamu tulis di WA tadi. Baik, Pak. Itu sudah cukup, itu sangat jelas. Jadi mulai dari masalah utamanya apa, kemudian solusi yang ditawarkan apa. Nah, berikutnya masuk ke topikmu ini, Mengapa kamu berpikir bahwasanya menggunakan adhesif yang lebih rendah itu menguntungkan? Jawabanmu kan karena itu mengurangi konsentrasi tegangan di bagian ujung, begitu ya? Iya, Pak. Tetapi kenapa kok orang-orang tidak menggunakan single adhesif dengan modulus yang lebih rendah? Berarti ada masalah kan? Iya. Mengapa kok orang-orang menggunakan modulus yang tinggi? Ada hal buruk apa? Atau tadi saya tanya, bagaimana modulus mempengaruhi konsentrasi tegangan sehingga bisa menyelesaikan itu? Dan kamu jawab, itu. Dan kamu jawab kan, untuk modulus yang lebih rendah, konsentrasi tegangan di ujung sambungan lebih rendah. Tetapi, gitu ya, tetapi modulus yang lebih rendah membuat sambungan mudah terdeformasi, Iya. tidak rigid.
Ya, dan kekuatannya juga rendah. Meskipun konsentrasi tegangannya rendah, tapi kapasitas menopang bebannya juga rendah. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ada konsentrasi tegangan yang menunjukkan bahwasanya inisiasi kerusakan ada di titik itu. Tapi ada hal lain yang juga harus kita perhatikan. Kekuatan sambungan. Kapasitas menopang beban maksimumnya berapa. Jadi kenapa kok solusinya bukan, ya sudah ganti saja kok begitu, modulusnya dengan adhesif yang modulusnya lebih lunak, yang lebih rendah. Yo, nggak bisa begitu juga. Memang konsentrasi tegangannya turun, tapi kapasitas menopang bebannya juga turun, kan? Ya. Nah, dari polemik itu, dari permasalahan itu, maka muncullah usulan bagaimana kalau menggunakan beberapa adhesif di dalam satu sambungan. Dengan dasar pengetahuan itu, maka kamu mempunyai hipotesa. Mungkin, ya hipotesa itu kan dugaan, mungkin sambungan dengan beberapa jenis adhesif atau dengan beberapa nilai modulus yang berbeda akan memberikan kekuatan yang lebih tinggi sekaligus mempunyai konsentrasi tegangan yang lebih rendah. Begitu mestinya. Itu yang harus dibuktikan. Dan itu yang diteliti. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah belum ada yang meneliti tentang itu? Kalau istilah diadhesif, triadhesif itu kan sudah banyak, ya kan? Iya. Nah, bagaimana pekerjaanmu itu berbeda dengan pekerjaan mereka? Itu hal yang harus kamu jawab di dalam abstrak itu, karena itu menunjukkan originalitas penelitianmu. Jadi ingat itu ya, Rizky, susunannya. Ya, saya sedang catat ini. Ya, ini saya juga membuat beberapa catatan. Saudara bisa lihat ya, Word bisa ini, ya Word di sini. Tapi saya baru ngetik untuk miliknya Rizky ini tadi malam. Baru lihat miliknya Rizky dan varian draftnya. Kalau draftnya Rafli tidak ada bab satunya, jadi belum bisa saya buatkan seperti ini. Tetapi ini pertanyaan umum ya untuk semua. Tinggal mengganti saja itu topiknya. Mengapa Anda meneliti tentang triadhesif? Apa ada kelemahan pada sambungan menggunakan single adhesif, monoadhesif? Kemudian usulan untuk memperbaiki kelemahan itu apa? Terus mengapa di antara usulan itu saudara memilih triadhesif? Hipotesanya apa? Seperti yang saya tanyakan tadi. Apa yang ingin Anda buktikan dari penelitian ini? Tentunya kan bertanya, apakah dengan merubah menjadi 3 adhesif dengan modulus yang berbeda menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi atau kapasitas menopang beban yang lebih tinggi sekaligus mengurangi konsentrasi tegangan atau sebaliknya, gitu kan ya? Iya. Terus pertanyaan berikutnya juga apakah ada hal yang lain kalau memang triadhesif itu memang berpengaruh dari hipotesa yang pertama? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengaruh dari parameter desainnya? Misalkan perbandingan nilai modulus yang maksimum dengan modulus minimumnya. Apakah itu mempengaruhi kekuatan sambungan? Apakah itu mempengaruhi distribusi tegangan? Gitu. Ya. Baik. Nah, ini nanti saya akan share ke kamu. Varian juga nanti. Tapi saya masih buat catatannya. Tadi sempat saya tanyakan di ya varian ya. Kemudian ini belum jelas di draftnya Rizky ini. Itu kan tadi latar belakangnya, ya kan? Mengapa meneliti sambungan triadhesif, gitu ya. Kemudian, nah berikutnya untuk penelitian triadhesif ini, apa yang kamu ukur? Itu harus jelas, itu eksplisit dan sederhana kalimatnya. Apa yang kamu ukur dalam penelitianmu itu?
itu apa tuh distribusi tegangan pada sambungan dengan energi serapannya. Dengan energi serapannya. Dua itu ya. Nah, itu yang energi serapan belum muncul di sini. Ya kan? Ya, apa yang ingin kamu ukur dari penelitian ini itu belum muncul di dalam abstrak. Kita sebut itu sebagai parameter. Parameter apakah yang ingin kamu ukur dari penelitian ini? Tentu saja kekuatan, kemudian distribusi tegangan, ya kan? Ya. Serapan energi. Itu harus muncul secara eksplisit. Jadi untuk membandingkan performa kekuatan triadesif ini, maka perlu diukur 3 parameter tadi dan dibandingkan dengan monoadesif dan diadesif kalau kamu memang ingin melakukan seperti itu. Gitu ya? Iya. Nah, jadi kalimatnya sederhana saja dan to the point. Kemudian apa yang kamu variasikan di sana? Di dalam penelitian. Lebar dari itu ya Pak, apa tuh? Dari setiap adesifnya itu Pak. Nah, itu juga harus jelas. Apakah hanya lebarnya saja? Ya, apakah hanya lebarnya lebar dengan itunya apa tuh? Modulus yang berbeda juga itu. Dan modulus ya, kita sebut saja rasio modulus ya. Baik. Ya, rasio modulus antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah gitu ya. Baik. Yang bagian tengah dengan yang paling tepi. Dua ini kita sebut sebagai variabel ini. Ini kita sebut sebagai variabel dari penelitian. Nah, tentunya variabel inilah yang nanti akan muncul di dalam pembahasan, di dalam hasil. Nah, itu ke pertanyaan yang nomor 3 ini. Nah, itu belum terlihat secara eksplisit di dalam abstrakmu, Rizky. Ya, di sini masih belum tampak. Bentar. Ya, di sini kan masih analisa pengaruh ya. Pengaruh terhadap apa gitu. Pengaruhnya terhadap apa? Maksudnya apa itu tadi yang kamu ukur tadi. Terus analisa pengaruh properti saja ataukah dengan geometrinya tadi. Jadi cukup dengan satu kalimat. Pada penelitian ini akan diteliti pengaruh dari rasio modulus triadesif, kemudian porsi atau lebarnya di dalam sambungan terhadap 3 hal tadi. Kekuatan menahan beban tumbukan, distribusi atau konsentrasi tegangan, kemudian serapan energi. Gitu ya? Ya. Dan ini tidak perlu dibuat referensi. Iya, ini tidak perlu. Misalkan begini, model spesimen mengacu pada penelitian Liao gitu ya, Liao et al. Boleh seperti itu, tapi kemudian tidak perlu mendetailkan lagi bagaimana cara mereka. Cukup menyebut itu. Model pemodelan spesimen uji mengacu pada eksperimennya Liao et al. Cukup sudah. Baik. Dan di sini pemodelan menggunakan metode elemen hingga, tidak perlu menyebut ANSYS karena bisa menggunakan apa saja ya. Baik. ANSYS itu dicoret. Nah, bagaimana detailnya? Ya biar pembaca merefer ke Liao et al. Itu
Tetapi kalau kamu ingin memilih penjelasan detailnya, tidak perlu menyebut referensinya. Jadi tidak perlu menyebutkan 2 kali. Ya, dan biasanya memang kalau di abstrak tidak terlalu detail, jadi cukup bilang bahwasanya single lap join sambungan triadhesif itu akan diuji dengan beban yang dijatuhkan sehingga mengakibatkan beban tarik ya pada laju regangan tinggi atau beban tumbukan. Nanti detailnya berapa ya lihat di metodologi gitu. Jadi tidak terlalu penting. Ya, asalkan orang tahu oh ini ujinya adalah menggunakan drop test beban yang dijatuhkan, tapi tidak mengenai sambungan secara langsung, ya. Baik. Nah itu kan nanti orang akan merefer ke metodologi. Jadi cukup sederhana saja. Kemudian model elemen hingganya menggunakan model eksplisit dinamik boleh, eksplisit dinamik, dan tidak perlu kecepatannya itu tadi disebutkan ya. Terus pokoknya ditumbuk dengan satu bebas beban yang dijatuhkan gitu saja cukup. Detailnya nanti di. Nah kemudian di sini distribusi tegangan. Ini kan sudah mulai bicara hasil ya. Iya. Nah ini tidak terlalu jelas ini Rizky, maksudnya apa ini? Kamu jelaskan Rizky. Sebenarnya itu hasil simulasi yang pertama kali sih Pak, itu belum saya ubah lagi soalnya. Sebenarnya yang itu masih harus saya perbaiki lagi. Jadi kan waktu itu masih sewaktu saya masih menggunakan silikon sih Pak waktu itu nggak salah. Jadi hasilnya pengaruhnya itu lebih pindah ke silikonnya itu sebenarnya waktu itu di sana, dan lebih fluktuatif di bagian silikonnya itu waktu itu. Jadi itu belum saya perbaiki lagi sih Pak yang paragraf selanjutnya karena hasilnya belum 100% benar sih waktu itu Pak. Tidak mengapa Rizky, apakah hasilmu benar atau tidak itu. Yang penting di sini di dalam menulis adalah mengungkapkan hasilmu itu agar bisa dipahami orang. Nanti masalah benar atau tidak benar, bagaimana menginterpretasinya, itu tiap orang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, gitu ya. Tapi cara membaca hasilmu itu sangat tergantung dengan caramu menulis di bagian hasil ini. Nah, biasanya di abstrak ini diambil satu hasil yang paling penting, yang terkait dengan variabel yang kamu ubah-ubah tadi di atas. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana jika rasio modulus triadhesif itu divariasikan, apakah akan memperbesar konsentrasi tegangan ataukah akan mengurangi konsentrasi tegangan. Itu mestinya. Baik Pak, ada yang saya perbaiki. Jadi kira-kira hasilnya nanti dengan bertambahnya rasio modulus, maka konsentrasi tegangan adalah naik atau turun, misalkan begitu. Baik. Nah, terus kemudian dikaitkan dengan variasi apa tadi? Geometrinya, gitu ya? Iya. Nah, maka konsentrasi tegangannya bagaimana? Itu untuk yang variabel ke konsentrasi tegangan. Terus kemudian variabel tadi ke serapan energi, variabel tadi ke kekuatan, begitu. Cara menyampaikan hasilnya loh ya. Iya. Nah, itu lebih mudah dimengerti dan lebih mengarah pada kesimpulan. Setelah menyampaikan, oh kalau ini dirubah, kalau ini diubah, naik atau dikecilkan atau dibesarkan, maka dampaknya kepada serapan energi akan seperti ini. Misalkan naik linear atau naik non-linear. Apakah ada peak di sana, apakah ada nilai optimum di sana, gitu kan ya. Baru kemudian mengarah pada kesimpulan. Kesimpulan itu untuk menjawab pertanyaan. Terus, kalau mau pakai triadhesif, bagusnya pakai rasio berapa, gitu, Rizky. Baik. Rasio berapakah yang baik digunakan untuk sambungan? Kemudian, berapakah perbandingan lebar masing-masing adhesif tersebut di dalam sambungan?
Itu kesimpulan. Ya, kesimpulan itu yang mudah untuk diingat dan mudah untuk diimplementasikan. Kemudian terakhir itu ceritakan. Kalau sudah ada hasil seperti itu, kemudian kesimpulanmu mengarah seperti itu, dampaknya apa? Keuntungannya apa dengan hasil tersebut, dengan kesimpulan tersebut? Itu namanya implikasi. Jawabannya bagaimana sih? Implikasinya apa? Setelah kalau ketemu nanti rasio yang bagus, kemudian perbandingan lebar, adhesif yang bagus sudah ketemu, implikasinya kemana? Terapan sih maksudnya nanti digunakan dalam dunia nyatanya mungkin Pak, di sana itu nanti dalam cari bahasa yang tepat, misalkan dengan mengetahui komposisi atau rasio adhesif dan perbandingan lebar adhesif di dalam sambungan, maka para desainer dapat menentukan nilai yang tepat untuk mendapatkan kekuatan sambungan yang maksimum, misalkan seperti itu, atau mengoptimasi antara kekuatan dengan serapan energi. Kan itu nanti tergantung dari hasilmu kan, kesimpulan itu kan. Nah, tapi itu sudah sampai pada kesimpulan dan alurnya sudah dapat. Jadi orang membaca abstrak itu sudah seperti membaca keseluruhan dari tugas akhirmu. Baik. Nah, jadi abstrak itu bukan copy paste bagian introduction, diambil satu paragraf taruh di situ, bukan. Ya, nanti orang tidak mengerti apa itu yang sebenarnya kamu lakukan dan terlalu panjang. Gitu ya. Baik. Ya, ada pertanyaan enggak, Rizky? Sudah jelas sih, Pak. Ya. Baik, kalau sudah itu tolong ya nanti saya tambahkan di catatan, tapi kamu tadi juga sudah mencatat kan? Ya. Iya, Pak. Saya sudah catat beberapa ini. Ya. Bagus. Baik, berikutnya harian ya. Harian ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Harian itu menyerahkan draftnya Word ya. Ada di Google. Iya, betul. Pak Yunus, saya izin sholat asar dulu ya, Pak. Tadi belum sempat sholat saya. Silakan. Ya, silakan. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Sudah terlihat harian? Sudah, Pak. Oke, harian. Bentar ya. Nah, fokus di abstrak ya. Ini saya mulai mendetailkan tiap-tiap bagian karena untuk persiapan maju sidang ya. Saya kira simulasinya sudah cukup lah. Nanti kalau ada perubahan-perubahan bisa dikerjakan sambil perbaikan draft ini. Baik, Pak. Sebentar, saya besarkan dulu harian. Nah, ini kalau varian ini stylenya menulisnya sama seperti di paragrafnya pendahuluan ini. Ya kan? Jadi sama seperti pertanyaan saya tadi varian untuk lebih fokus di bagian abstrak, mulailah dengan pertanyaan. Apakah baterai pack yang ada sekarang ini bermasalah sehingga perlu untuk diteliti? Kalau iya, masalahnya apa? Begitu, varian. Atau potensi masalahnya apa? Begitu. Tadi jawabannya bagaimana, varian? Yang untuk praktiknya material dari kolektor plate gesit ini tidak terlalu kuat untuk diberi beban impak. Oh, beda ya. Jawabanmu tadi kan yang pertama adalah kalau kolektor plate-nya itu dari logam. Iya, betul.
maka akan menjadikan berat gitu ya. Iya. Menjadikan konstruksi berat dan biaya mahal. Ya, tentang kekuatannya ya kita belum tahu ya. Iya. Nah, tetapi kita sudah bisa membayangkan kalau kolektor plate-nya dari logam, kemudian baterainya dari logam, kemudian tidak ada material lain yang lebih empuk di antara mereka, maka coba bayangkan kalau terjadi getaran atau tumbukan. Iya. Logam dengan logam, ya kan? Iya, Pak. Nah, dan kalau itu dibuat dari plastik seperti yang komersil, itu apakah muncul permasalahan dari sisi kekuatan, kemampuannya menahan deformasi, gitu ya, mempertahankan posisi baterai, begitu. Nah, kalau misalkan itu tidak terpenuhi, dampaknya kepada sistem baterai pack itu bagaimana? Apakah fungsinya terganggu? Apakah akan terjadi potensi ledakan, short circuit misalkan? Nah, itu disampaikan dalam 1-2 kalimat. Baik. Jadi masalahnya apa? Dan apa yang dipentingkan dari kolektor plate itu? Gitu. Apa sih yang dipentingkan dari kolektor plate? Kekuatannya menahan baterai, Pak. Kekuatannya untuk menahan pergerakan baterai, iya, gitu ya? Struktur baterai modul. Lebih pada rigiditasnya ya? Iya. Rigiditasnya, kemampuan dia menahan pergerakan. Bukan masalah kekuatan ya. Kalau kekuatan perlu enggak? Kekuatan sebenarnya nggak terlalu perlu sih, Pak. Lebih ya? Kalau misalkan terjadi tumbukan juga tidak perlu kekuatan. Perlu. Kuat. Perlu, Pak. Nah, itu konsiderasi itu perlu kamu sampaikan. Sehingga itulah parameter yang kamu amati di dalam simulasi nanti, di dalam penelitianmu. Pertanyaan apa yang kamu ukur di dalam simulasi itu? Yang pertama adalah bagaimana kolektor plate itu mempertahankan posisi baterai selama tumbukan, gitu kan? Betul. Terus yang kedua, kolektor plate itu rusak atau tidak selama terjadinya tumbukan. Kan 2 pertanyaan itu yang kamu investigasi di dalam penelitian. Iya. Iya. Setelah tadi cerita tentang dampak, jika kolektor plate itu gagal memenuhi 2 fungsi itu, maka apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi? Gitu kan? Iya. Nah, untuk mempertajam itu kamu boleh membandingkan dengan, kalau misalkan kamu tadi bilang Tesla. Nah, selama ini solusinya bagaimana dari peneliti yang lain? Kan tadi pertanyaan yang sama ya dengan pertanyaan Rizky. Solusinya apa dari industri maupun peneliti yang lain? Solusinya ternyata kolektor plate itu tidak wajib ada, bisa digantikan dengan hal lain, material interface di antara baterai, kan gitu. Iya, betul. Tetapi itu kan juga punya kelemahan, misalkan mahal, ya kan? Iya. Kemudian butuh teknologi lebih tinggi untuk melakukan itu. Sedangkan kolektor plate itu kan sederhana, mudah dibuat, gitu kan? Iya, betul. Nah, tetapi perlu dicek kemampuannya untuk menahan deformasi dan kekuatannya untuk menopang beban tumbuh. Ya, 2 itu sudah bisa menjadi pengantar yang baik untuk masuk ke dalam topikmu, Barian. Baik. Bisa ya? Berarti itu di paragraf 1 aja ya, Pak? Jadi pertanyaan paragraf itu. Satu paragraf paling 3 kalimat itu. Oke, baik, Pak. Saya tunggu nanti malam ya, Rizky, Barian. Pokoknya yang saya koreksi abstraknya nanti saya tunggu sampai nanti malam ya. Iya. Abstraknya ya. Sehingga tidak terlalu lama. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kamu memodelkan baterai pack itu? Atau begini, ini kan berarti belum ada orang yang melakukan simulasi kolektor plate ya? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum ada ya kan? Maka kamu menjadi yang pertama. Itu adalah novelty-mu. Ini adalah hal yang pertama yang dilakukan. Dan skenario yang kamu lakukan di dalam penelitianmu adalah memberikan uji drop test gitu ya? Iya. Jatuhkan. Ya.
kalau ditanya mengapa kok pakai drop test, ya kemungkinan kegagalannya seperti itu ketika terjadi pergantian baterai, swab, mungkin ada handling yang kurang baik, jatuh misalkan ya. Iya betul Pak. Ditaruh di alat swab kemudian jatuh. Iya. Atau beban tumbuh itu juga bisa dikonversikan menjadi drop test. Kalau dijatuhkan itu kan sama seperti menumbuk fondasi dengan kecepatan tertentu, ya kan? Betul Pak. Maka bisa disetarakan dengan beban tumbukan jika terjadi hantaman pada kendaraan itu. Setara dengan itu maka kita bisa cek safety-nya. Masih bisa, masih mampu, atau rusak gitu. Itu adalah tentang cara bagaimana kamu melakukan. Ya. Tapi tadi masih cerita tentang parameter ya, varian. Parameternya adalah rigiditas dan kekuatan, ya. Iya betul, rigiditas dan kekuatan. Nah, sekarang variabelnya apa? Yang mau diubah-ubah, yang mau dicari korelasinya. Pertanyaannya apa? Hipotesanya apa? Untuk deformasi, Pak? Bukan. Kamu di sini kan membandingkan kolektor plate yang tanpa ada adhesif dengan yang ada adhesif. Betul. Ya kan? Ya. Hipotesanya adalah, menurutmu bagaimana? Apakah material adhesif itu memang cocok untuk diletakkan di kolektor plate? Kalau iya, apa asumsimu atau dugaanmu? Asumsi saya waktu awal untuk mengurangi deformasi dan mendistribusikan tegangan lebih merata. Oke, dari pengetahuan bahwasanya karakteristik adhesif adalah dia bisa mendistribusikan tegangan lebih merata, gitu ya? Iya. Kemudian yang kedua mestinya masuk ke properties materialnya. Iya. Adhesif itu adalah material viskos. Kalau material viskos, dia mempunyai kemampuan untuk menyerap energi, kan gitu? Iya. Ya, sehingga kamu memvariasikan jenis adhesifnya. Iya, begitu ya? Iya. Kalau ketebalannya kan sudah terkonstrain, itu nggak bisa lagi kan variasikan ketebalannya. Nggak bisa. Space-nya terbatas. Dan memang tidak boleh terlalu tebal. Tetapi kamu bisa memvariasikan jenis adhesifnya. Apakah pakai yang lunak ataukah pakai yang keras, kan gitu ya? Iya. Untuk kepentingan ini. Nah, itu sebenarnya untuk menggiring pembaca mengikuti alurmu. Varian. Ya, jadi misalkan kalimat seperti ini. Ini tidak, menurut saya tidak perlu ini pendahuluan seperti ini. Bisa dihilangkan. Baik. Ya, bisa dihilangkan. Langsung saja masuk dalam kalimat yang ini. Keamanan baterai adalah faktor yang penting, gitu ya. Iya. Nah, tapi tidak perlu sepanjang itu kalimatnya. Nanti saya ini. Misalkan langsung ke atripek ke kolektor plate-nya ya. Iya. Kolektor plate harus mampu menahan pergerakan baterai atau mempertahankan posisi baterai, gitu ya. Dan mengurangi beban tumbukan pada sel baterai, mengurangi penyaluran beban tumbukan ke sel baterai agar baterainya tidak mengalami kerusakan, agar baterai tersebut tidak mengalami kegagalan fungsi, gitu ya. Iya. Dan juga bahaya yang lebih besar. Ya. Cukup seperti itu. Ya. Nah, saat ini pada kendaraan komersil kamu bisa sebut merek boleh, atau kamu boleh bilang pada kendaraan listrik yang ada di Indonesia eksplisit boleh ya. Untuk saat ini kolektor plate yang dipakai adalah jenis plastik, ya kan? Iya. Nah, tapi belum pernah ada analisa mengenai
kekuatan dan rigiditas kolektor plate dari plastik tersebut, gitu. Belum ada studi sebelumnya, ya kan? Iya, belum ada. Terutama terhadap beban tumbuk, kemampuannya terhadap beban tumbuk. Sehingga perlu dilakukan evaluasi. Dan diperlukan suatu cara untuk meningkatkan, itu tadi, meningkatkan rigiditasnya dan juga sekaligus mengurangi transmisi beban tumbukan dari kolektor plate ke sel baterai dengan memberikan adhesi. Itu adalah hal yang kamu usulkan, yang sebelumnya tidak ada, kan? Iya. Nah, itu harus ada, harus tampak itu. Jadi perbedaan itu akan ada kalau kamu menceritakan kondisi existing dengan apa yang kamu usulkan, gitu ya. Dan kamu perkuat itu dengan hipotesa tadi. Loh, kenapa kok harus ada adhesif? Kan adhesif mempunyai sifat seperti ini, gitu. Karakteristik seperti ini, mampu meratakan distribusi tegangan, kemudian juga mampu menyerap energi. Nah, harapannya bisa memenuhi tujuan tadi. Baru kemudian nanti ke paragraf ketiganya, bagaimana kamu melakukan itu? Kamu buat pemodelannya hanya sebagian misalkan, ya. Yeah. Kemudian diuji dengan drop test, itu satu paragraf dan tidak perlu terlalu detail, gitu ya. Baik. Terlalu detail. Kemudian paragraf keempat, kamu menceritakan hasil, ya sama tekniknya, menceritakan hasilnya itu bagaimana pengaruh modulus terhadap serapan energi dan rigiditasnya tadi, gitu. Ya. Baik, Pak. Kemudian apalagi tadi selain modulus yang divariasikan? Hasilnya, Pak. Hasilnya itu deformasi, tegangan, yang divariasikannya itu ada 3 adhesif. Oh ya, hanya modulus saja ya yang divariasikan ya. Jenisnya ya, jenis adhesif, Pak. Jenis adhesif ya, cocok pakai adhesif yang bagaimana, yang keras atau yang lunak gitu ya. Ya sudah, itu terus nanti mengarah pada kesimpulannya kita cocok pakai adhesif yang mana kalau untuk beban tumbuk, kan gitu. Iya. Yang medium, yang keras atau yang lunak. Itu kesimpulannya. Nah, dampaknya apa kalau itu sudah diketahui? Maka diizinkan atau dimungkinkan untuk tetap menggunakan kolektor plate dari bahan plastik, ya, dengan penambahan adhesif untuk memperkuat dan meningkatkan rigiditasnya, gitu. Sehingga meningkatkan safety dari baterai plate. Itu implikasinya, kan? Iya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus ditulis di dalam abstrak. Pak, untuk yang hasilnya itu tadi, kan saya di sini itu kolektor plate-nya pakai yang aluminium. Berarti nanti saya membawa tetap yang plastik itu, Pak. Maksudnya saya sebutkan di situ. Oh, bukan. Ya kalau kamu di sini aluminium ya aluminium. Oh, oke, baik, Pak. Tetap aluminium. Tetapi kalau kamu ingin membandingkan dengan yang plastik, itu hal yang lain ya. Oh iya. Itu bagus kalau misalkan ada lagi tambahan hasil, misalkan kalau antara logam dengan plastik itu transmisi tegangan tumbukannya itu lebih besar karena sama-sama logam dan itu bisa direduksi dengan adhesif, gitu ya. Iya. Nah, kalau plastik bagaimana? Apakah masih perlu adhesif atau plastik itu saja sudah cukup? Itu kan perlu diteliti juga, tapi apakah kamu mau memasukkan dalam skop penelitianmu ini? Kalau yang menurut saya yang saya tuh aluminium, kalau Alek itu Vicar ini yang plastiknya, Pak. Dia, Pak. Oh, begitu. Ya, iya. Ya, berarti kan punya skop yang berbeda, kan? Iya. Nah, nanti kesimpulan besarnya kalau pekerjaan kalian digabungkan, sebenarnya penambahan adhesif itu efektif ketika kolektor plate-nya dibuat dari plastik atau aluminium, kan gitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi kalau plastik, masa sih masih butuh adhesif? Kan orang boleh bertanya begitu, kan plastik juga
sama materialnya dari resin juga kan gitu. Ya begitu ya. Baik Pak. Tolong dibuat ringkasannya bagus. Nanti saya tunggu nanti malam hasilnya. Nanti saya upload di drive itu lagi aja Pak. Ya kamu perbarui saja drive-nya ya. Baik Pak. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya berikutnya Sauki ya. Iya Pak, saya Pak. Ya kamu di lab ya. Tapi kamu Iya saya. saya. Oh. Iya saya di lab. Saya lihat kamu di lab simulasi. Saya kira kamu untuk diskusi. Belum ya? Belum perlu ya untuk diskusi ya? Iya Pak. Oh. Oke. Sekarang ceritakan dulu abstrakmu ini. Oke, saya buka dulu ya. Saya belum sempat membuka ini abstraknya Sauki. Oh iya. Tapi saya abstraknya masih belum masukin yang bab 4, bab 5 Pak, masih yang kemarin terakhir itu. Oke, kalau begitu kita mulai dengan pertanyaan yang sama. Kamu ini meneliti tentang apa? Sauki? Tentang casing battery pack Pak. Casing. Uji tekan. Ada masalah apa dengan casing battery pack kok harus diuji tekan? Kalau kemarin itu dari hasil yang udah saya dapat itu ada beberapa konsentrasi tegangan Pak di beberapa titiknya. Lalu bukan di praktisnya, di kondisi praktisnya itu mengapa casing baterai pack itu harus diuji kekuatannya dan deformasinya? Ada masalah nggak kalau dia terdeformasi gitu loh? Oh itu ke arah ini Pak, keamanan sel baterai di dalamnya, karena kan memang fungsinya casingnya itu untuk melindungi sel baterai. Nah, pernyataan itu harus ada dulu, Ki. Oh iya, untuk baik, menunjukkan Pak. Bahwa topik penelitianmu itu penting. Itu di awal, sama seperti Rizky tadi. Itu ada masalah tak dengan sambungan adhesif biasa itu. Gitu kan? Oh iya, baik, Pak. Ada masalah tak kalau misalkan casing baterainya dibuat seperti itu? Gitu. Mengapa kok perlu diteliti? Itu penting itu, karena menjadi dasar mengapa kita harus melanjutkan membaca tulisanmu atau tidak. Gitu. Pak, nanti saya... Itu ya pertanyaan pertama yang harus kamu jawab. Kalau memang baterai pack itu harus bisa menahan deformasi, ya kuat menahan deformasi, itu sampai beban berapa dan deformasi maksimum yang diizinkan berapa? Kalau saya nentuinnya ini dari ini Pak, jarak bagian casingnya itu ke arah sel baterainya. Jadi dilihat ke arah jaraknya tadi. Jadi itu case by case ya, tidak ada standar ya. Tidak ada standar yang menyatakan bahwasanya defleksi casing baterai pack itu maksimum sekian, nggak ada ya? Yang nggak ada Pak. Tidak ada. Atau kita belum menemukan ya sampai sekarang ya? Iya, sejauh ini saya belum nemu yang secara eksplisit menyatakan itu. Maka kamu jelaskan juga limitasinya itu. Batasan yang digunakan untuk menentukan kelayakan baterai pack itu adalah, misalkan kalau dari sisi deformasi maksimumnya adalah gap space yang antara baterai dengan komponen yang di dalamnya, antara casing baterai pack dengan komponen yang di dalamnya, gitu ya? Ya baik Pak. Terus untuk bebannya, apakah ada standar untuk bebannya? Kalau untuk step pengujiannya ada standarnya Pak. Jadi ya, kayak indenter. Bebannya ada ya bebannya. Ya ada Pak. Standarkan ya itu ya, besar bebannya, bebannya. Ya itu disebutkan, itu nanti di metodologinya dijelaskan. Baik, lanjut ke setelah motivasi tadi, setelah kamu mengetahui mengapa ini menjadi penting untuk dilakukan analisa deformasi dari casing baterai tadi. Berikutnya adalah kita ingin meningkatkan, gitu ya? Iya Pak, betul. Kita ingin meningkatkan, apa yang ditingkatkan? Kekuatannya atau rigiditasnya? Lebih ke rigiditasnya Pak, karena menahan deformasinya tadi. Ya, asumsi kita tidak akan pecah kan itu, tidak akan hancur casing baterai pack itu, tapi terdeformasi gitu kan ya. Iya betul Sehingga Pak. yang
penting diamati di sini, parameter yang perlu diukur di dalam penelitian itu adalah deformasi. Dulu Pak Yusuf ya yang uji kamu ya? Ya Pak Yusuf Jalani, Pak. Nah itu memang harus clear di awal. Berarti ya deformasi itu yang jadi fokus perhatianmu, bukan kekuatan kan gitu ya? Ya bukan Pak. Distribusi tegangan, tapi deformasi. Ya kemudian kok tiba-tiba ada usulan menggunakan adhesif? Kamu ada dugaan apa? Gitu. Untuk itu dari literatur yang sudah saya baca Pak, untuk adhesif ini meningkatkan kekuatan dari strukturnya itu. Cuman apakah karena kalau meningkatkan kekuatan, apakah juga berarti akan meningkatkan rigiditasnya? Nah, untuk itu karena sifat si adhesifnya itu juga viskoelastik Pak, untuk bagian menyerap energinya itu, jadi coba dimanfaatkan ke arah sana. Berarti keserapan energinya ya? Iya Pak, betul. Berarti 2 ya yang kamu amati parameternya. Ya jadi seperti paralel gitu Pak. Jadi ketika ada deformasi yang terjadi itu serapan energinya berapa ya? Betul. Ya, berarti 2 parameter itu yang kamu ukur ya. Setiap kali kamu melakukan simulasi, maka 2 hal itu yang ingin kamu dapatkan toh? Iya betul Pak. Nah, itu harus jelas digambarkan di dalam abstrak itu. Pada penelitian ini akan diukur gitu ya, deformasi dan serapan energi casing baterai pack. Ya, kemudian akan dibandingkan kedua parameter tadi untuk baterai pack yang dengan adhesif dan tanpa adhesif. Untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan adhesif itu. Gitu kan? Ya. Ya betul Pak. Dibandingkan. Ya, itu harus jelas. Cukup 1-2 kalimat begitu Ki ya. Oh ya baik Pak. Jadi tidak perlu bertele-tele. Jadi 2 itu saja. Kemudian variabel apa yang kamu variasikan? Oke, diberi adhesif dengan tidak diberi adhesif itu adalah 2 perlakuan yang berbeda, ya kan? Ya, tapi dengan diberikan adhesif ini, apakah ada variasi lagi? Ada di bagian jenis adhesifnya, terutama di bagian yang modulus dan Proniceris. Enggak. Ketebalan Pak. Oh, ada jenis adhesif dan ada geometri adhesif ya. Iya, adhesif. Nah, itu nanti dikaitkan dengan 2 parameter tadi. Sehingga cara kamu menyampaikan hasil itu adalah dengan melihat itu. Kalau tanpa adhesif, maka deformasinya sekian, energi absorpsinya sekian. Gitu ya? Ya, Pak, betul. Tapi kalau dengan adhesif, itu tergantung dari jenis adhesifnya. Dan juga tergantung dari ketebalannya. Kan begitu? Ya, Pak, betul. Nah, bagaimana itu mempengaruhi? Kalau misalkan semakin lunak adhesifnya, serapan energinya bagaimana? Dengan bertambah besarnya modulus Young atau dengan bertambah apalah parameter dari adhesif itu, maka deformasinya semakin begini, serapan energinya semakin begini. Itu hasilnya nanti. Ya, Pak. Kamu sudah membuat seperti itu kah? Kalau sampai ini di bab 4-nya sudah saya masukkan pada data-data yang hasil simulasinya. Ya, cara kamu mendiskusikannya juga dengan seperti itu, strategi diskusinya. Oh, saya masih baru belum mulai membandingkan yang hasil ini Pak, keseluruhan. Jadi saya baru nyampain yang fenomena yang terjadinya. Dan saya kaitkannya ke ini Pak, material propertiesnya. Oke, nah panduan tadi Sauki itu ya, Pak. Tolong dijadikan sebagai cara pandang kamu untuk menilai hasil simulasimu, gitu ya. Oh, ya, baik. Setiap kamu melihat hasil simulasi yang kamu lakukan, tanyakan itu. Ini apakah lebih baik dari sisi rigiditas dan serapan energi, gitu ya. Iya, baik, Pak. Nah, kamu bisa memunculkan beberapa grafik ya, atau beberapa diagram. Kalau adhesif A, misalkan pakai blok diagram ya, pakai bar diagram,
adhesif A, adhesif B, adhesif C, kemudian sembunyinya serapan energi dan deformasi misalkan ya. Maka kamu kan mendapatkan peta sehingga orang bisa memilih, bisa mengetahui, oh pakai adhesif ini baik untuk rigiditas tapi serapan energinya kecil. Oh kalau ini rigiditasnya dikorbankan tapi serapan energinya lebih besar gitu ya. Itu kan nanti bisa memberikan sebuah kesimpulan, apakah ada bagian yang optimum, apakah ada adhesif yang bisa memberikan baik untuk dua-duanya, ataukah memang selalu terjadi trade off, pertukaran. Kalau mau rigid ya serapan energinya kecil, tapi kalau mau berarti harus memilih kan gitu ya. Itu nanti ke implikasinya, kepada kesimpulan dan implikasinya. Gitu gitu. Ya, Pak. Ya, untuk kalimat-kalimatnya akan saya detailkan setelah kamu merubah abstrakmu ini nanti, ya. Setelah kamu menambahkan abstrakmu nanti, saya akan coret-coret bagian tertentu, kemudian menanyakan sesuatu di sana, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Di-update Ki ya, nanti malam ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, satu lagi ya, saya hari ini full jadi agak lelah saya. Satu lagi, siapa ini? Jadwal tadi yang saya Pak. Rafli Pak. Oh ya Rafli. Oke, sip. Tadi saya ketika baru ngirim pesan satu pertanyaan ke kamu sudah dipanggil untuk vaksin tadi, jadi terhenti. Maaf ya. Iya, saya juga lagi ngecas tadi Pak, jadi agak lama balasnya. Nggak apa-apa Pak. Oh, oke. Tadi sambil ngantri soalnya. Oke, gimana? Tadi yang Bapak bilang bab 1 saya itu saya nggak upload, tapi ternyata itu ada Pak di bab, kalau di folder saya kan ada yang tulisannya bab 3 Pak. Nah itu saya disatuin dari situ Pak. Jadi emang penamaan saya salah namain folder, tapi di dalam bab 3 itu dari bab 1, 2, dan 3 Pak di situ. Di bab 4 hanya bab 4 gitu. Karena bunyinya bab 3 saya tidak tertarik untuk membacanya, kan itu metodologi ya, kamu pasti tahu detailnya kan. Iya Pak. Oke, nanti saya masuk ke sana. Tapi Pak. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan ke temanmu tadi itu dibuat untuk membuat abstrak. Jadi sama apa Mas, seperti Rizky tadi kan, apa masalah sambungan single lap join ya yang hanya menggunakan adhesif, kan konsentrasi tegangan ya. Dan kamu memilih solusi daripada menggunakan 3 adhesif yang berbeda, dan itu manufakturingnya kan juga susah karena mengoleskan 3 adhesif yang berbeda dengan perbandingan permukaan yang konsisten, itu kan juga butuh teknologi ya. Kan lebih mudah atau bahkan bisa jadi lebih murah menggunakan rivet, gitu kan? Iya Pak, jadi tinggal dipasang aja gitu. Ya, nah itu solusi yang kamu tawarkan. Nah, tapi kan penelitian itu banyak, sudah ada, ya kan? Sudah ada. Nah, apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian yang lain itu? Oh, yang membedakan penelitian saya seperti itu Pak ya? Iya. Oh ya, yang membedakan itu sebenarnya hybrid itu paling banyak itu pakai beban statik Pak, masih statik. Nah, itu satu hal. Ya. Itu satu hal ya, beban statik ya. Padahal faktanya struktur itu banyak menerima beban impact juga, beban dinamis. Ya kan? Sehingga perlu dilakukan karakterisasi itu. Perlu dilakukan penelitian terkait itu. Sudah ada belum yang beban dinamik? Kamu dapat referensinya? Enggak? Yang beban dinamik untuk hybrid join itu untuk single lap join itu ada Pak, tapi single lap join adhesif. Nah, yang buat single lap join hybrid itu saya belum nemu Pak. Kalau di penelitian Pak, di penelitian yang dipublikasi seperti itu. Nah, itu bisa kamu sebutkan untuk mempertegas novelty dan kontribusi penelitianmu. Oh ya. Jadi ini adalah hal baru. Nah, kalau ada hal baru begitu, maka menjadi interesting penelitianmu. Ya Pak. Bebannya dinamik untuk hybrid join.
Itu ya. Iya, Pak. Nah, paragraf ketiganya, seingat saya dulu kamu sudah lebih terstruktur di dalam menceritakan waktu proposal dan juga waktu progres tentang metodologi. Jadi parameternya apa yang kamu amati, yang kamu ukur selama simulasi? Yang saya ukur itu tegangan distribusi tegangan normal dan geser dan energinya, Pak. Distribusi tegangannya ya? Ya, distribusi tegangan dan energinya. Kalau peak-nya tidak menjadi interest, nilai maksimumnya? Itu enggak sih, Pak. Kalau nilai maksimum kan berarti, oh iya, Pak, bisa dijadikan itu juga, tapi nggak sampai ke kekuatan, Pak. Cuma sebagai patokan aja. Oh ya, kan kita bicara kekuatan itu begini, Rafli. Kita bisa bicara pertama, kalau material dibebani sama, ya, kalau itu dibebani dengan cara yang sama, dengan nilai yang sama, kemudian internal stres atau tegangan yang terjadi di dalam material itu lebih tinggi, berarti kan materialnya tidak kuat. Iya, Pak. Kan berarti lebih cepat gagal, berarti kekuatannya lebih rendah. Atau dibalik, jika tegangannya itu lebih tinggi, ya, materialnya sama, maka berarti kapasitas menopang beban maksimumnya kan jadi lebih rendah, gitu ya. Iya, Pak. Itu cara lain kita bilang kekuatan dari dua hal itu. Jadi peak-nya, nilai maksimumnya itu berkaitan dengan kekuatan. Kalau distribusinya itu berkaitan dengan inisiasi kerusakan, itu implikasinya nanti. Nah, kalau serapan energi itu adalah ke transmisi beban. Jadi kalau semakin besar serapan energinya, berarti bebannya dipindah dari satu plat ke plat yang lain itu lebih kecil karena sudah diserap. Gitu. Iya, Pak. Nah, itu nanti yang digunakan sebagai alur pembahasan di abstrakmu. Coba saya lihat. Sudah ada abstrak ya berarti di sana ya? Sudah ada, Pak. Di bab 3 itu. Yang file tulisan bab 3. Ya. Oh iya, Pak, tadi balik ke nilai tegangannya, Pak. Diperhatikan apa tidak? Saya memperhatikan nilai tegangan itu untuk antar variasi, Pak. Misalnya untuk antar variasi adhesif, misalnya dibandingkan dengan variasi ini, tapi tetap ke distribusi tegangannya juga, Pak. Ya, itu cara mendiskusikannya itu nanti harus mengarah pada kesimpulan, Rafli. Jadi kesimpulan yang ingin kita dapatkan dari penelitianmu itu adalah kamu memvariasikan apa sih? Variasimu apa? Memvariasikan jenis adhesif, Pak. Dan rivet, adhesif, dan hybrid. Jadi jenis joinnya. Oh, ya, kalau adhesif saja berapa kekuatannya gitu ya? Berapa serapan energinya, bagaimana distribusi tegangannya gitu ya? Iya, lebih ke nilai tegangannya, Pak. Ya, itu kan dengan beban yang sama semua ya? Iya, Pak. Nah, kalau hasil sementara ini bagaimana? Itu jauh enggak perbedaannya antara yang murni adhesif dengan yang hybrid? Kalau yang itu untuk perbedaan nilainya ya, Pak ya. Berarti kan kekuatannya itu tidak begitu beda jauh, Pak. Tapi untuk nah itu mungkin ada beberapa concern, Pak, yang saya tidak masukkan ke penelitian saya, misalnya jumlah rivet dan bentuk konstruksi desain rivet seperti itu, Pak. Karena saya kan ingin mengetahui pengaruh rivet. Jadi saya cuma hanya satu rivet, terus dengan variasi adhesif dan rivet join seperti itu, Pak.
Nah, untuk yang satu rivet atau hybrid join dengan satu rivet itu dengan adhesif biasa itu nilai peak-nya itu tidak begitu beda jauh, walaupun ada perbedaan. Gitu. Bentar, kalau yang murni adhesif dengan murni rivet itu sama gitu lah? Oh, beda, Pak. Oh, beda? Beda, itu malah beda. Kalau rivet itu istilahnya paling lemah, Pak. Paling, ya istilahnya mungkin bisa dibilang paling lemah. Oh gitu, berarti iya, Pak. Dari rivet dengan adhesif itu masih lebih bagus adhesif? Iya, masih lebih bagus. Dari sisi kekuatan ya? Dari sisi kekuatan? Dari sisi nilai, iya. Ya. Gitu, ya. Oke. Nah, untuk, ya. Kalau sekarang berarti bisa ditinggalkan itu kan yang rivet, karena sudah tidak dipakai lagi di dalam diskusi kan? Karena kekuatannya sekarang kekuatannya sudah di bawah dari lapisan adhesif. Nah sekarang kalau lapisan adhesif saja kan muncul konsentrasi tegangan tuh yang tinggi. Seperti ini. Iya Pak. Ya. Maka kemudian kamu membandingkan dengan yang hybrid gitu kan ya? Iya hybrid ya. Dan hasilnya tidak selisih jauh ya? Tidak selisih jauh, karena saya menempatkan rivetnya kan di tengah tuh Pak. Satu di tengah seperti itu. Karena tadi saya membandingkan dengan rivet, dengan adhesif dan hybrid join. Nah kalau ditambahkan dengan jumlah rivet, misalnya 2, 3 dan misalnya bentuk apa ya posisi rivetnya itu beda, jangan. Ya akan terlalu banyak itu Pak. Jangan, itu bukan, itu berbeda. Kamu tidak bisa membandingkan itu nanti. Iya, Pak. Pengaruh hybridnya itu. Yang ingin kamu buktikan apa sih? Yang ingin kamu buktikan dengan hybrid itu? Lebih ke apa namanya? Distribusi tegangan ya, Pak. Kalau dari sisi nilainya tidak beda jauh, tapi dari distribusi tegangannya beda. Iya, seperti itu. Konsentrasi tegangannya pindah dari ujung ke bagian dekat rivet gitu ya? Enggak, tetap di ujung, Pak. Tapi itu kan tidak kalau sebesar. Tidak sebesar yang sebenarnya untuk nilainya tuh tidak berbeda jauh Pak. Misalnya karena kalau dari dugaan saya Pak ya itu kan rivetnya itu berada di tengah Pak ya. Rivet di hybrid join itu berada di tengah. Sedangkan tegangan dari adhesif itu tinggi ada di pinggir-pinggir. Nah jadi itu agak kurang pengaruh di situnya Pak. Jadi tetap di pinggir adhesif itu tetap tinggi juga. Ya, cuma di situ. Konser itu masih dugaan sih Pak, karena dalam penelitian itu kebanyakan hanya kekuatan, tidak ada istilahnya apa ya? Istilahnya distribusi tegangan dan kebanyakan juga masih beban statik seperti itu Pak. Kalau beban statik itu ada yang membandingkan satu rivet di tengah dan adhesif dan itu perbedaannya lumayan. Kalau dalam hal beban statik. Nah setelah sudah saya hasil udah ada bebannya dinamis, rivet hybrid join dengan adhesif itu tidak begitu beda jauh dengan rivet satu seperti itu. Artinya keberadaan rivet tidak banyak memberikan keuntungan ya? Iya, bebannya dinamis gitu ya. Beban dinamik dan rivetnya di tengah seperti itu. Oh, itu kesimpulan sementara ya? Kesimpulan sementara Pak. Ya. Gak apa-apa, itu kamu tulis saja di bagian abstrak. Iya Pak. Terus kemudian, apakah perubahan jenis adhesif dan ketebalannya memberikan pengaruh? Oh, kalau ketebalan saya nggak ada Pak, cuma jenis adhesif saja. Oh ya, kalau jenis adhesif apakah memberikan pengaruh? Ya, ada pengaruhnya itu di serapan energi juga ada, di distribusi tegangan juga ada Pak. Oh, itu terlihat di situ. Oke. Jadi lebih dominan adhesifnya ya, bukan hybridnya ya? Iya Pak, lebih dominan. Adhesifnya. Oh ya, enggak apa-apa, itu bisa mengungkap. Ya kita sampaikan saja. Ya, tapi saya jadi penasaran nanti apa ya tolong ditulis ulang ya ini abstraknya ya. Iya, abstraknya emang belum saya tambahkan Pak yang terakhir itu. Iya. 1, 2, 3. Oke. Bisa ya nanti malam ya? Iya Pak, insya Allah saya ubah. Berarti saya tambahkan ke bab 4-nya juga seperti itu Pak. Oh iya, ya dari abstrak ini kamu kan punya alur ya bercerita di bab 4 karena harus konsisten kan antara yang di abstrak itu dengan yang di pembahasanmu ya kan? Oh iya benar. Jadi boleh kamu misalkan kalau sudah punya alur di bab 4 yang sekarang kamu tinggal pindahkan saja di abstrak
ya. Tapi coba buat agar di sana mengarah pada kesimpulan. Nah, sebaiknya kalau untuk single up join itu, baiknya saya pakai opsi yang mana? Hybrid atau adhesif murni, begitu. Iya, Pak. Kesimpulannya nanti. Berarti abstraknya yang secara bab 1 sampai 3 itu atau bab abstrak yang sebelumnya itu dibenerin dulu seperti itu Pak strukturnya? Ya semuanya kamu rubah ya. Kamu ubah semuanya. Kamu ubah semuanya sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Oke, Pak. Ya, seperti itu dulu ya. Kita sambung untuk sisanya besok ya. Untuk Tria, kemudian Fikar, Vicky, sama siapa? Satu lagi. Jeffrey. Oh iya, Jeffrey. Ya. Ya, baik, Pak. Ya, Jeff. Saya belum ada agenda lain, jadi mungkin lebih fleksibel lah, bisa pagi, bisa siang, sore, ya. Pak, saya ingin bertanya sedikit, Pak. Ya. Kan tadi itu dibahas serapan energi, Pak. Nah, sebelumnya yang di draft saya itu kan tidak membahas serapan energi tersebut, Pak. Makanya saya tanya parameter apa yang kamu ukur. Kalau gitu. Tidak ada serapan energi, maka ya kamu tidak perlu menjelaskan. Jadi semuanya tergantung dari apa yang kamu tulis di situ. Ini bukan, ketika saya mengucapkan itu bukan kamu harus mencari itu, bukan. Tapi kamu sendiri yang menentukan parameter apa yang penting bagi kamu, gitu ya. Nah, itu dikaitkan dengan properties adhesif tadi, ya kan? Kenapa kok kamu tiba-tiba mengusulkan harus ada adhesif di sana, ya kan? Perlu adhesif di sana karena bisa mendistribusikan tegangan merata dan bisa menyerap energi kan gitu. Sehingga akhirnya kenapa kok energinya nggak dipilih juga, gitu kan? Ya, tapi emang sebelumnya saya udah mencatat, Pak. Emang saya udah mencatat juga buat serapan energinya itu. Nah, makin kecil dia serapan energinya itu, deformasi dan tegangannya pun makin kecil diterimanya. Itu kemarin. Nah, kayak contoh kayak di saya di PU form ini adhesifnya saja ini cuman menerimanya 150 megajoule. Nah, ini deformasinya itu hanya sekitar 0,9 mili. Nah, sedangkan untuk yang serapan energi epoksi resin biasa, dia itu menyerap 567 megajoule dengan deformasinya itu sekitar 1,2 mili gitu, Pak. Nah, berarti itu saya kaitkan juga, Pak, nanti, Pak. Kalau saya memasukkan memasukkan serapan energi tersebut. Boleh. Nah, itu nanti kan kita bisa berdiskusi cara menginterpretasinya. Oke, baik, Pak. Cukup, Pak. Ya, oke. Oke, sampai ketemu besok ya. Mungkin saya kalau sedang longgar, saya akan tanya-tanya ke Jeffrey, ke Tria, beberapa pertanyaan tadi untuk dijadikan bahan diskusi, gitu ya. Tetapi untuk yang lain yang belum sempat diskusi saat ini, silahkan memperbarui abstraknya. Polanya tetap sama semuanya ya. Jadi polanya itu misalkan begini, ini saya ada contohnya nanti abstraknya itu. Ini adalah contoh abstrak, misalkan ini saya punya 5 kalimat inti untuk menuliskan sebuah abstrak. Tapi ini untuk paper ya, untuk paper. Pertama, bicara tentang lifetime baterai yang dikaitkan dengan jumlah charging ya, dan berapa lama dia di-charge, ya kan? Kemudian dikaitkan dengan penelitian yang sekarang, ternyata semuanya modelnya numerik atau eksperimen, belum ada metode analitik untuk menyelesaikan hubungan itu, untuk menunjukkan hubungan antara lifetime dengan jumlah atau frekuensi charging dan juga durasi charging. Nah, itu yang menjadi concern penelitian. Nah, polanya juga sama kali ya.
sambungan lap join, ada konsentrasi tegangan yang mengurangi kekuatan sambungan. Ya, saat ini ada dua yang diusulkan cara untuk memperbaiki itu, hybrid atau menggunakan multi adhesif. Ya, tapi belum ada yang menganalisa itu untuk beban dinamik. Nah, itu kan sudah jelas itu ya, kontribusinya. Maka pada penelitian ini cerita tentang pemodelan, kemudian parameter apa yang ingin diamati, variabel apa saja yang diubah. Ya. Nah, kalau ada validasinya, maka disampaikan saja model yang digunakan di penelitian ini divalidasi oleh eksperimennya siapa. Bukan, kalau memang ada validasinya. Jika tidak ada, ya yes, metodologinya itu yang digunakan sebagai bahan validasi. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah hasilnya. Kalau ini karena membandingkan metode numerik analitik, maka bicaranya ya mana yang lebih akurat. Bandingkan metode yang lain analitik ini dibandingkan metode numerik, mana yang lebih akurat gitu. Itu kesimpulannya. Nah, kalau yang kita lakukan kan kesimpulannya kan lebih kuat mana, ya lebih baik yang mana gitu ya, serapan energinya lebih besar yang mana, deformasinya lebih kecil yang mana, seperti itu. Untuk jenis adhesif yang mana. Kemudian yang terakhir implikasinya, dampaknya ya, bagaimana model ini bisa digunakan untuk memprediksi ya, dan untuk mendesain baterai yang berumur panjang. Sama kalian juga, bagaimana hasil rekayasa adhesif tadi ya, variasi-variasi adhesif tadi, pilihan jenis dan geometrinya itu bisa membuat sambungan menjadi lebih kuat dan lebih rigid. Atau kalau varian misalkan bagaimana kita bisa memilih jenis adhesif yang sesuai untuk menahan beban tumbukan, begitu, agar meningkatkan keamanan baterai pack. Itu ya. Baik, Pak. Hal-hal seperti itulah ya. Jadi ini ada polanya, ada polanya yang harus diikuti. Kalau abstrak sudah meliputi semua ini, mencakup semua ini, maka sudah dikatakan lengkap. Ya, abstrak yang lengkap. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sampai ketemu lagi besok. Kalau masih ada yang ditanyakan, ya silakan tanya besok. Ya. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Tetap sehat ya.